Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat-Nya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah iman dan hidayah Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat di masjid yang mulia ini. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehancuran suatu bangsa, kehancuran suatu negeri, dan juga kehancuran seseorang muslim ataupun mukmin. Kenapa? Karena semua itu adalah disebabkan oleh hubbud dunia, kecintaan yang terlalu dengan dunia ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Badiru bil a'malis shalihah, fasatakunu fi'atan kaqi'atil lailil muslim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradib bidan dunya." Bersegeralah kamu berbuat amal soleh, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasatakunu fi'atan kaqi'atil lailil muslim, maka kamu akan mendapatkan berbagai macam fitnah di dunia ini, di akhir zaman ini. Kaqi'atil lailil muslim, fitnah itu sepertinya kita berada dalam malam yang sangat gelap. Potongan malam yang sangat gelap yang kita tidak tahu arah kehidupan saat ini. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita 1400 tahun yang lalu bahwa segeralah kita beramal soleh. Karena bagaimanapun akhir zaman ini, akhir dunia ini akan banyak yang namanya fitnah dunia. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah itu bisa membuat seseorang yang paginya beriman, sorenya bisa kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, paginya bisa dia kafir besoknya. Kenapa? Karena dia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan bagian yang sangat hina dengan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fasatakunu fi'atan, kita akan mendapatkan berbagai macam fitnah. Fitnah di sini ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah fitnah syahwat, yaitu fitnah
yang mana fitnah itu dikategorikan karena syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan kita, keinginan supaya mendapatkan jabatan, keinginan harta yang supaya terus-menerus dia mendapatkan harta, keinginan syahwat, misalnya syahwat nafsunya. Ini adalah fitnah yang akan kita rasakan saat ini. Dengan fitnah ini, dengan keinginan supaya mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan jabatan yang banyak, jabatan yang tinggi, dia rela menjual agamanya, dia rela menjual akidahnya, menjual keimanannya dengan harga yang murah dengan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah fitnah syahwat yang Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Bersegeralah berbuat amal baik, bersegeralah beribadah, bersegeralah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dengan fitnah syahwat tersebut. Kita lihat sekarang perkembangan saat ini. Orang menghalalkan segala cara. Orang bisa menjual agamanya, menjual apa yang ada di dalam Al-Quran, memutarbalikkan Al-Quran karena syahwatnya yang dimanjakan oleh dia, karena ingin mendapatkan harta, karena ingin mendapatkan kedudukan, karena ingin mendapatkan yang namanya syahwat juga wanita dan sebagainya, sehingga seseorang bisa menjual agamanya dengan harga dunia yang sangat hina ini. Fitnah selanjutnya adalah fitnah pikiran. Setelah fitnah syahwat, fitnah fikrah, pikiran yang sekarang merajalela di negara kita. Ada yang namanya pikiran liberal, ada yang namanya pikiran sekuler, ada yang namanya pikiran Syiah, komunis dan sebagainya. Ini juga adalah fitnah buat kita umat Islam. Maka bersegeralah beramal soleh. Waspadalah dengan segala fitnah ini. Sekarang kita lihat bagaimana orang-orang liberal, orang-orang sekuler berbuat sebagai segala macam pikrah-pikrahnya, pemikiran-pemikirannya yang tidak lain adalah untuk mencemarkan Islam. Tidak lain adalah untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Contohnya sekarang kita lihat bagaimana orang-orang liberal, orang-orang sekuler mengatakan bahwa semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar di sisi Tuhan. Ini adalah pemikiran yang sangat licik, pemikiran yang sesat. Kita tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi mereka memutarbalikkan ini tafsirannya, memutarbalikkan ini keadaannya. Karena apa? Karena mereka menjual akidahnya, menjual agamanya supaya mendapatkan bagian yang sangat hina dengan dunia ini. Inilah pemikiran yang harus kita waspadai. Fitnah-fitnah pemikiran mereka yang mengatakan bahwa semua orang walaupun bukan agama Islam bisa masuk surga asalkan berbuat baik, asalkan mereka gemar bersedekah, asalkan mereka orangnya baik, santun, akhlaknya baik, walaupun agamanya bukan agama Islam bisa masuk surga. Ini juga adalah pemikiran yang sesat. Mereka berbuat demikian dengan fitnah-fitnah pemikiran ini tidak lain adalah mereka menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual keyakinannya. Kita tahu, mungkin pasti mereka tahu Al-Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Tetapi supaya mendapatkan jabatan, supaya langgeng mereka kekuasaannya, supaya mereka mendapatkan duit, mendapatkan harta, mereka rela menjual agama mereka dengan bagian yang sangat hina dengan dunia ini. Fitnah pemikiran banyak sekali sekarang mereka terus gemborkan supaya umat Islam dangkal akidahnya. Inilah yang harus kita waspadai. Mari kita segala umat Islam mewaspadai
diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, cucu kita dengan pemikiran-pemikiran orang-orang liberal ini. Mereka juga mengatakan bahwa agama Islam itu bukan agama yang sempurna. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku buatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sempurnakan juga nikmatku kepadamu. Nikmat apa? Nikmat beragama Islam. Ini jelas bahwa Islam itu sudah sempurna. Tetapi kenapa ada orang-orang liberal mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna? Ini adalah fitnah buat kita. Akhir zaman ini dengan banyaknya fitnah tersebut, mari kita selaku umat Islam menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Karena boleh jadi juga mungkin kita pagi ini kita beriman, sore kita bisa kafir. Sore kita beriman, besok pagi bisa kita kafir. Kenapa? Karena menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual ilmunya yang telah dia dapatkan bertahun-tahun sejak kecil, mengajar, belajar di sekolah-sekolah Islam, di pesantren-pesantren, tetapi setelah tua dia rela menjual agamanya dengan kehidupan dunia ini. Kita harus waspada dan juga kita sering dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita tetap istiqomah di jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang namanya hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta yang terlalu dengan dunia ini merupakan sumber segala kejahatan, sumber segala kerusakan. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama ghaisin a'jabal kuffaru nabatuh, summa yahiju fatarahu musfarrum summa yakunu hutama." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain adalah permainan. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah senda gurau, perhiasan, saling menyombongkan dengan harta dan anak, berbanyak-banyak sombong dengan hartanya, dengan anaknya, keturunannya. Itu seperti apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seperti tanaman yang disirami oleh hujan. Yang mana tanaman ini pertama kali disirami oleh hujan, kelihatan dia mekar, kelihatan dia bagus, dan kelihatan dia menakjubkan para petaninya. Tetapi apa? Setelah berselang beberapa tahun, maka tanaman itu akan layu. Begitu juga diri kita ini, bapak-bapak, para jamaah. Dunia ini kita hanya sebentar. Pertama kita berpuasa, kita akan layu. Pertama kita kuat, kita akan layu. Kita bermegah-megahan dengan harta kita akan sirna. Kekuasaan kita akan lenyap. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Seperti tadi tumbuhan tadi, pertama dia mekar, diserami oleh air hujan. Setelah itu apa? Dia layu. Dan akan kamu lihat dia berwarna kuning. Kemudian tanaman itu akan hancur. Beginilah kehidupan dunia ini yang tidak bisa kita banggakan. Dan buat apa kita banggakan? Kita tidak boleh sombong dengan kekuasaan kita sehingga kita semena-mena. Kita tidak boleh sombong juga dengan harta kita sehingga kita sombong, cangkuh dan berbuat semena-mena, karena semua itu akan hancur di dunia ini. Wa fil akhirati ajabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, dan sesungguhnya di akhirat kelak, di akhirat disitulah ampunan Allah. Disitulah ampunan Allah dan disitulah karunia Allah.
ridwannya Allah, apa karunia Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar adalah akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita perhatikan kehidupan dunia ini. Boleh kita mencari rezeki dan Allah tidak melarang. Boleh kita mencari kekayaan dan Allah tidak melarang. Boleh kita cinta dengan harta dan Allah tidak melarang. Tetapi yang dilarang dan dilarang Allah adalah cinta yang terlalu dengan kehidupan dunia ini sehingga kita mengabaikan akhirat kita. Cinta yang terlalu dengan dunia ini sehingga kita berbuat kerusakan di dunia ini, sehingga kita tidak mau lagi yang amar ma'ruf nahi munkar. Kita takut mengatakan yang hak karena kita takut dunia kita akan hilang. Kita tidak berani lagi mengatakan yang hak. Kita tidak berani lagi untuk menyuarakan kebenaran, untuk melawan kebatilan karena kita terlalu cinta dengan dunia kita ini. Akhirnya apa? Kita menjual agama kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, mari kita semua bermuhasabah bahwa dunia ini adalah sebentar. Buat apa yang namanya jabatan kalau tidak untuk kemaslahatan umat Islam? Buat apa yang namanya harta kalau tidak untuk kemaslahatan umat Islam dan kemaslahatan kita nanti di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selalu menjaga kita, supaya Allah tetap memberikan kita keistiqomahan, supaya Allah membuat kita tidak silau dengan harta dunia, tidak silau dengan kemegahan dunia, supaya Allah tetap memberikan kita suatu pemikiran bahwa agama Islamlah agama yang benar, bahwa dengan Islamlah kita bisa masuk surga. Tanpa Islam tidak akan bisa masuk surga. Ini harus kita camkan di dalam pikiran kita. Dan kita harus camkan dalam pikiran kita bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Karena Islam ini yang sempurna, risalah Rasulullah SAW yang terakhir dan yang sempurna, makanya dia diutus di dalam muka bumi ini sebagai rahmat untuk sekalian alam. Mari kita